Ya, Febrian. Ya, bagaimana kesiapan rumah sakit untuk menampung semua korban yang dibawa di sana, Nadia? Ya, Febrian, memang hingga saat ini belum ada statement secara khusus begitu ya dari RSUD Kota Bekasi. Saya pun juga sudah menghubungi sejumlah mulai dari direktur dan juga bagian humas begitu hingga ke bagian media ataupun data gitu, penerima data. Namun hingga saat ini memang belum ada informasi apakah sebenarnya mereka bisa menampung, namun hingga saat ini semua pasien yang datang ini diterima begitu oleh RSUD Kota Bekasi. Dan seperti dilihat layar kaca Anda saat ini, Febrian, untuk Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di RSUD Kota Bekasi begitu, di mana nantinya Presiden Prabowo Subianto akan masuk bersama dengan Direktur Jasara Harja Awaludin begitu, dan didampingi juga oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kita lihat baru saja turun dari kendaraan roda 4 begitu ya, dan inilah Presiden Prabowo Subianto ini akan langsung masuki lobi utama dan disambut langsung oleh Wali Kota Bekasi. Baik Nadia, terima kasih. Nanti kami akan update kembali informasi Anda, dan pemirsa kita saksikan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di RSUD Bekasi, Jawa Barat, didampingi oleh sejumlah pihak. Ada Wali Kota Bekasi, kemudian juga ada Direktur Jasara Harja, dan Presiden Prabowo Subianto tiba di RSUD Bekasi bersama dengan Seskap Teddy Indra Wijaya yang sudah berada di lokasi. Kunjungan Presiden ini untuk melihat bagaimana situasi dari para korban, yang mana ada 51 korban terdata dibawa di RSUD Kota Bekasi. Mayoritas korban yang dirawat di RSUD Kota Bekasi ini merupakan perempuan. Mengingat gerbong yang menjadi titik terparah dari kecelakaan tadi malam ini adalah gerbong 10 yang biasanya ditempatkan untuk gerbong khusus wanita. Kita menyaksikan Presiden Prabowo Subianto sudah masuk ke dalam, pemirsa, untuk melihat langsung bagaimana kondisi para korban yang berada di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Tadi rekan kami Nadia Soraya juga sempat menginformasikan bahwa rata-rata korban mengalami luka dan dirawat di RSUD Bekasi ini mengalami luka di bagian kepala dan juga kaki. Dan sampai dengan saat ini pun masih berada di RSUD Kota Bekasi. Belum ada informasi apakah ada korban yang sudah dinyatakan boleh meninggalkan RSUD Kota Bekasi dan juga pulang ke rumahnya masing-masing. Namun keluarga juga masih terus menunggu bagaimana penanganan yang akan diberikan kepada pihak dari korban yang menjadi korban dalam kecelakaan tadi malam. Selain itu, terkait dengan pertanggungjawaban dari PT Komuter Indonesia, tadi rekan kami Nadia Soraya juga menyampaikan bahwa akan ada bentuk kompensasi yang akan diberikan oleh PT Komuter Indonesia. Dan menindaklanjuti hal itu pun, tadi kami menyaksikan ada sejumlah pihak dari Jasara Harja yang datang di lokasi, dan juga Direktur Jasara Harja pun ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menjenguk langsung dan juga meninjau bagaimana situasi para korban dari kecelakaan KRL di Stasiun Cikarang Barat. Sementara itu, kalau Anda saksikan juga di sisi kiri layar kaca Anda, pemirsa, ini proses evakuasi dan juga pembersihan rel masih terus dilakukan, mengingat rangkaian gerbong yang kecelakaan tadi malam ini masih berada di Stasiun Cikarang Barat. Maksud kami masih berada di Stasiun Bekasi Timur. Dan
proses evakuasi ini diperlukan agar rangkaian kereta lainnya yang akan melintasi lokasi tersebut di Bekasi Timur ini bisa segera beroperasi. Sampai dengan saat ini kami mendapatkan informasi resmi ada 7 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan 81 korban yang selamat, 51 diantaranya dirawat di RSUD Kota Bekasi. Kami juga tadi sempat mendapatkan informasi bahwa masih ada beberapa korban yang diduga berada di dalam gerbong yang tertabrak. Dan sampai dengan saat ini pun proses evakuasi masih berlangsung, namun kami masih perlu untuk mengkonfirmasi lagi terkait dengan update sebenarnya apakah semua korban yang tadi diduga berada dalam gerbong sudah berhasil dievakuasi semuanya atau belum. Dan kami masih menginformasikan kepada Anda pemirsa, ini berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur di mana kereta api jarak jauh Argo Bromo menabrak komuter lain yang sedang berhenti. Dan juga dari kecelakaan ini terdata sebanyak 81 korban dinyatakan selamat dan 7 orang meninggal dunia. Pihak korban juga sudah dilarikan ke sejumlah rumah sakit yang berada di sekitar lokasi dan 51 diantaranya dilarikan ke RSUD Bekasi yang berada di Jawa Barat yang saat ini Presiden Prabowo Subianto juga sudah datang ke lokasi. Pukul 8:05 tadi kami mendapatkan informasi ada 3 kantong jenazah berhasil dievakuasi di stasiun Bekasi Timur, namun kami masih perlu mendapatkan konfirmasi terkait apakah 3 kantong jenazah yang dievakuasi ini termasuk dalam 7 orang meninggal dunia atau 3 kantong jenazah yang dievakuasi ini merupakan korban baru yang dievakuasi oleh pihak dari tim SAR gabungan di stasiun Bekasi Timur. Sejumlah pihak juga tadi sudah memberikan informasi dan juga pernyataan, dan kita juga saksikan Menteri Perhubungan Republik Indonesia pun sudah datang di RSUD Bekasi menyusul Presiden Prabowo Subianto yang meninjau dari para korban. Selain Menteri Perhubungan, tadi juga sempat ada pernyataan dari Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol Purnawirawan TNI, yang mengatakan bahwa sudah meminta maaf terkait dengan insiden ini dan akan segera mengupdate bagaimana situasi yang akan dilakukan terhadap para korban dan juga evakuasi dari rangkaian kereta di stasiun Bekasi Timur yang sampai dengan saat ini masih berada di sana. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i juga sempat mengatakan bahwa kecelakaan ini membutuhkan penanganan yang khusus pemirsa karena impact-nya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.